Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zaki, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Yusrika Azhara, NIM 195211276, dan ketiga rekan saya yaitu Lesti Oktavia Sari NIM 195211251, Suci Dwi Rahmawati NIM 195211260, dan Alfiatun NIM 205211046. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan Price to Book Value atau PBV. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Suci Dwi Rahmawati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Price to Book Value Ratio atau PBVR. Apa sih PBVR? Mari kita simak pembahasannya tentang PBVR sebagai berikut ini. PBV atau Price to Book Value merupakan sebuah rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah overvalued atau undervalued. Price to Book Value atau PBV digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Price to Book Value juga menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV atau Price to Book Value didefinisikan sebagai harga pasar saham dibagi dengan value-nya. Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Kemudian ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya PBV. Faktor-faktor tersebut antara lain, pertama ada ROE, Return on Equity, kedua ada ROA atau Return on Assets, ketiga ada EPS, yaitu earning per share, kemudian keempat ada DPR, Dividend Payout Ratio, kemudian kelima ada DER atau Debt to Equity Ratio, kemudian ada CR, Shareholder Ratio, ada sisa, growth, dan beta saham. Selanjutnya yaitu membahas tentang nilai standar industri Price to Book Value Ratio. Price to Book Value menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atau perusahaan. Semakin tinggi price to book value, semakin baik prospek perusahaan tersebut bagi pasar. Kemudian nilai PBV di bawah 1 dianggap nilai yang baik, karena menandakan harga saham tersebut masih di undervalue. Kemudian apabila nilai perusahaan semakin tinggi, maka keuntungan yang akan diterima oleh pemilik menjadi besar. Nah, jika itu semua semakin baik, maka pasar akan memandang perusahaan tersebut dan juga prospeknya. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai yang efektif bagi pemegang saham. Price to Book Value dapat dihitung dengan menggunakan rumus PBV sama dengan harga saham per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Price to Book Value menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu dalam menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Sehingga semakin tinggi rasio price to book value menunjukkan semakin berhasil perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan menurut beberapa para ahli, PBV sama dengan harga saham pasar dibagi nilai buku per lembar saham dengan keterangan PBV adalah perhitungan atau perbandingan antara market value dengan book value suatu saham. Harga pasar saham adalah nilai pasar sekuritas yang dapat diperoleh investor apabila investor menjual atau membeli saham yang ditentukan berdasarkan harga penutupan atau closing price
di bursa pada hari yang bersangkutan. Terus nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Untuk fungsi price to book value, yang pertama untuk melihat apakah sebuah saham saat ini sudah diperdagangkan di harga yang sudah mahal atau masih murah dan atau juga masih wajar menurut rata-rata historisnya. Yang kedua, untuk menentukan mahal atau murahnya sebuah saham saat ini berdasarkan perkiraan harga wajar untuk periode 1 tahun mendatang. Keunggulan price to book value. Yang pertama, nilai buku yang relatif stabil. Nilai buku mempunyai ukuran intuitif yang relatif stabil yang dapat diperbandingkan dengan harga pasar. Untuk investor yang kurang percaya dengan metode discounted cash flow, dapat menggunakan price to book value sebagai perbandingan. Yang kedua, terdapat praktik akuntansi yang standar di antara perusahaan-perusahaan. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua perusahaan. PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan yang sama sebagai petunjuk adanya under atau overvaluation. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas mengenai kelemahan PBV. Kelemahan PBV ini juga seharusnya dilihat oleh para investor sebelum melakukan investasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, nilai buku sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, nilai buku mungkin tidak banyak artinya bagi perusahaan yang berbasis teknologi dan jasa, karena dalam perusahaan yang berbasis teknologi dan jasa, itu umumnya mereka tidak memiliki aset nyata yang signifikan. Sehingga untuk memperhitungkan nilai buku itu mungkin tidak banyak artinya bagi mereka. Kemudian dari kelemahan yang sudah saya sebutkan tadi, bagi seorang investor pemula itu diharapkan lebih mampu memahami terlebih dahulu mengenai pasar modal dan juga cara pemilihan saham yang baik, sehingga mereka tidak akan merasa kerugian apabila mereka telah melakukan kesalahan dalam pemilihan saham. Sehingga dengan pengetahuan mengenai pasar modal terlebih dahulu itu akan membawa dampak positif bagi mereka yang ingin melakukan investasi, dengan harapan beberapa tahun kemudian mereka akan mendapat apa yang mereka inginkan sebelumnya. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai pengaruh price to book value terhadap return saham. Telah dijelaskan sebelumnya, PBV merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai terhadap jumlah modal yang diinvestasikan kepada investor. Kemudian PBV ini umumnya memiliki nilai lebih dari 1 apabila perusahaan itu beroperasi dengan baik. Sedangkan return saham merupakan kelebihan harga jual saham di atas harga belinya. Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin tinggi pula nilai return saham yang diperoleh oleh investor. Sedangkan untuk mendapatkan nilai return saham atau pengembalian saham yang tinggi, seorang investor itu harus menanggung risiko yang lebih tinggi pula. Kemudian untuk pengaruhnya sendiri, PBV itu memiliki kontribusi yang signifikan atau pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Apabila nilai terjadi kenaikan PBV, maka kenaikan return itu juga akan terjadi pada suatu saham. Nah, untuk sistem ini juga berlaku sebaliknya. Apabila nilai PBV turun, maka nilai return saham yang akan mereka peroleh itu juga akan menurun. Dengan kata lain, nilai PBV dan rasio ini akan berpengaruh searah. Apabila PBV naik, maka return saham naik dan juga sebaliknya. Semakin tinggi rasio PBV menunjukkan bahwa semakin berhasilnya perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham itu sendiri. Kasus PBVR.
Di sini kami akan mengambil contoh kasus dari PT Aneka Unggul Bersama. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Hingga saat ini nilai ekuitas perusahaan tersebut mencapai 14,8 triliun dengan saham yang beredar sebesar 12,24 miliar. Sedangkan harga saham per lembar pada PT ini yaitu seharga Rp2.640.000. Pertanyaannya, berdasarkan nilai PBV, apakah saham pada PT ini disarankan untuk dibeli? Penyelesaian. Langkah yang pertama, sebelum menghitung PBV, mari kita cari dulu book value-nya dengan rumus nilai ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Berdasarkan rumus tersebut, maka ditemukan book value pada perusahaan ini sebesar Rp1.209.000. Langkah kedua, kita langsung menghitung PBV-nya dengan rumus harga saham dibagi book value. Berdasarkan rumus tersebut, maka ditemukan PBV pada perusahaan ini sebesar 2,18. Langkah yang selanjutnya, kita akan menginvestasikan nilai. Berdasarkan dari perhitungan tersebut, maka ditemukan PBV pada perusahaan ini yang berada pada 2,18, yang artinya nilai tersebut berada di atas 1. Maka saham pada PT ini tergolong mahal. Akan tetapi, angka ini wajar terus meningkat karena perusahaan tersebut adalah perusahaan keuangan. Sebagai pertimbangan, investor dapat membandingkan PBV saham pada perusahaan ini dengan perusahaan lain yang industrinya masih sejenis. Demikian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.